Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikrar Musa Bakti Perwira dari jurusan Teknik Elektro Universitas Pancasila. Baik, di sini saya akan memaparkan alat tugas akhir saya yang berjudul Sistem Kontrol Cairan Infus dan Monitoring Detak Jantung pada Pasien Rawat Inap menggunakan website. Sebelum saya beranjak ke perancangan alat dan komponen-komponen yang saya gunakan, saya akan sedikit memberikan pengantar mengenai alat tugas akhir saya ini. Baik, seperti yang sudah kita ketahui, monitoring atau pemantauan dan pengaturan laju cairan infus saat ini masih dilakukan secara manual oleh tenaga medis yang dilakukan secara berkala. Tentunya hal ini menjadi pemicu utama saya untuk membuat alat tugas akhir ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan komponen-komponen yang saya gunakan pada alat tugas akhir saya ini. Yang pertama itu sensor root cell. Pada alat tugas akhir saya ini, sensor root cell saya gunakan untuk mengukur volume infus pada kantong infus, yaitu dengan menghitung selisih antara kantong infus dengan komponen terpasang dan kantong infus kosong dengan komponen terpasang. Baik, selanjutnya sensor yang saya gunakan yaitu sensor fotodioda. Pada alat tugas akhir ini, sensor fotodioda saya gunakan untuk mengukur laju tetesan cairan infus yang saya posisikan pada sisi dari drip chamber, di mana drip chamber itu merupakan salah satu set infus. Baik, selanjutnya sensor yang saya gunakan yaitu sensor detak jantung. Pada alat tugas akhir ini, sensor detak jantung digunakan untuk memonitoring atau memantau kondisi detak jantung pada pasien secara real time. Berikut ini merupakan sensor detak jantung yang saya gunakan. Yang keempat, komponen yang saya gunakan yaitu komponen motor servo, di mana pada alat tugas akhir ini motor servo saya manfaatkan untuk pengaturan atau controlling laju cairan infus. Secara teknis posisinya seperti ini. Untuk motor servo diletakkan pada box mekanik yang telah dibuat. Baik, ini merupakan tampilan keseluruhan dari alat tugas akhir yang telah dibuat. Selanjutnya, sebelum saya berlanjut ke demo alat, saya akan sedikit menjelaskan tampilan website sebagai monitoring dan controlling yang telah dibuat. Berikut ini tampilan websitenya. Baik, ini merupakan tampilan website yang telah dibuat yang digunakan untuk melakukan monitoring dan controlling pada alat tugas akhir ini. Di samping kanan ini merupakan tampilan pemantauan yang telah dibuat, yaitu terdapat 3 variabel utama, yaitu cairan, jantung, dan laju infus. Kemudian di sebelah kiri ini merupakan tampilan kontrol atau controlling yang digunakan untuk melakukan pengaturan pada laju infus. Baik, selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana sensor bekerja dan cara kerja keseluruhan dari alat yang telah dibuat. Berikut ini videonya. Yang pertama akan kita uji yaitu sensor fotodioda. Untuk posisi dari sensor fotodioda itu diposisikan pada sisi dari drip chamber. Saat ini infus sedang bekerja. Berikut ini merupakan hasil yang dapat dari sensor fotodioda, yaitu 45 tetes per menit. Kemudian jika kita setting untuk anak-anak, maka motor servo akan bergerak dan akan mengubah laju infus menjadi 29. Kemudian selanjutnya kita akan menguji atau melakukan demo pada sensor root cell. Ini merupakan posisi dari sensor root cell yang diletakkan pada sisi tiang.
pada monitoring bahwa angka menunjukkan -1 atau 0 atau tidak ada beban yang digantungkan pada root cell, yaitu pada kolom cairan. Kemudian kita akan gantungkan kantong infus pada root cell. Maka terdeteksi 393 gram. Kemudian selanjutnya itu sensor detak jantung. Di mana kita hanya tinggal memposisikan jari pada sensor tersebut. Kemudian berikut ini merupakan hasil dari monitoring yang didapat pada kolom jantung. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba sistem klasifikasi pada alat tugas akhir ini. Selanjutnya, untuk sistem controlling pada alat tugas akhir ini yang dilakukan oleh motor servo. Ini merupakan sudut default atau sudut 0 derajat pada motor servo. Jika kita melakukan controlling pada website seperti di gambar ini, di sini terdapat tulisan perintah default, tambah, dan kurang, di mana setiap perintah-perintah ini terdapat sudut-sudut angka yang telah ditentukan. Untuk default itu kembali kepada sudut 0 derajat, dan untuk tambah dan kurang ini bisa diubah sesuai dengan keinginan. Tapi pada alat tugas akhir ini saya setting 20 derajat. Misalkan kita tambah 20 derajat. Selanjutnya saya akan melakukan controlling lagi. Begitupun juga untuk kurang. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai sistem klasifikasi atau sistem pengelompokan pada alat tugas akhir ini. Sedikit penjelasan, tujuan dari sistem klasifikasi ini yaitu untuk melakukan klasifikasi atau pengelompokan pada setiap umur-umur pasien, di mana seperti yang sudah kita ketahui, setiap umur itu memiliki settingan laju infus yang berbeda-beda. Selain itu, setiap klasifikasi umur, anak-anak, dewasa, dan lansia memiliki perbedaan antara rata-rata detak jantung, kondisi jantung cepat, dan kondisi jantung lemah. Di mana setiap umur itu memiliki angka atau nilai yang berbeda-beda. Jadi, sistem klasifikasi ini berfungsi untuk itu. Di mana jika kita memencet tombol merah pada anak, maka secara otomatis sistem akan merubah rata-rata jantung dan rata-rata jantung cepat maupun lemah yang dikhususkan hanya untuk anak. Kemudian jika kita mencet dewasa, sistem akan secara otomatis menyeting rata-rata jantung, rata-rata detak jantung untuk dewasa, begitupun juga untuk lansia. Jadi setiap tombol itu memiliki nilai rata-rata detak jantung yang berbeda-beda disesuaikan dengan klasifikasi umur. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.